Hai guys, welcome back di channel review Just Like Man. Vivo kembali merilis HP baru ya, dua HP baru di level mid-range mereka, yaitu Vivo V25 dan juga Vivo V25 Pro. Hari ini kita akan membahas atau mereview ya spesifikasi dari Vivo V25 yang biasa. Bagaimana spesifikasi dan harganya kita akan bahas lebih lanjut di dalam video. Tapi sebelum video ini dimulai, silakan kalian tekan tombol like, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe ke channel ini. Tombol subscribe ada di pojok kanan bawah seperti biasa, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Tanpa baca lebar, langsung kita mulai videonya. Vivo V25 ya, yang biasa ini dirilis di Indonesia baru saja resmi meluncur di Indonesianya ya. Tapi kalian bisa temukan di toko-toko online sudah ada yang jual seperti itu. Ya memang Indonesia ini agak sedikit wah gitu. HP baru meluncur langsung ada yang jual seperti itu. Network yang disediakan dari Vivo V25 ini tentunya sudah menggunakan 5G ya. HP-HP sekarang kalau nggak pakai 5G itu rasanya kurang wah gitu di mata para peminat-peminatnya. Launchingnya sudah rilis di Indonesia 2022 September ya, ini masih belum diupdate informasinya. Lalu body atau dimensi yang ditawarkan dari V25 ini yang biasa ya, yaitu dengan tinggi 160 mili atau 16 cm, dengan lebarnya 74 mili atau 7,5 cm, dengan ketebalannya 7,8 mili atau 0,8 cm lah seperti itu ya. Sudah sangat standar, memenuhi standar HP di Indonesia ya, atau HP-HP kelas biasa seperti HP standar sangat memenuhi ukurannya ya. Dengan beratnya hanya 186 gram, masih sangat standar sekali dengan build-nya glass front, glass back. Jadi depan belakang menggunakan glass, tapi bisa kita simpulkan ya kan tidak dicantumkan menggunakan Gorilla Glass apa, tapi ini menggunakan sekiranya menggunakan Gorilla Glass 4. Karena ini HP mid range, jadi biasanya nggak terlalu brutal itu untuk menggunakan Gorilla Glass-nya, tapi untuk yang bagian belakang itu hanya glass biasa atau kaca biasa ya. Dengan SIM-nya dual SIM, nano SIM, dual standby. Ini tidak ada upgrade micro SD-nya, jadi kalian bisa menggunakan dual SIM tidak hybrid seperti itu, jadi sangat membantu mungkin. Tapi untuk upgrade penyimpanannya itu agak gimana gitu. Lalu display yang disediakan atau di provide dari Vivo V25 yaitu sudah menggunakan tipe display AMOLED dengan refresh rate-nya 90Hz plus fitur HDR10+. Jadi kalian yang suka atau sangat menghargai HP-HP dengan display yang bagus, HP ini cocok bagi kalian. Meskipun kalau sekarang ya 90Hz itu sudah cukup standar, tapi karena biasanya masih menggunakan TFT LCD, IPS LCD atau OLED lah, ini sudah AMOLED, jadi dengan warna yang sangat kontras, lalu pemilihan warna yang lebih banyak daripada OLED, seperti itu kalian sangat menghargai display dari HP ini pastinya. Dengan size-nya 6,44 inci masih standar, dengan screen to body ratio 84%, dengan resolusi yaitu 1080 x 2404 atau ya anggap saja 2400 pixel aja ya. Masih sangat standar dengan PPI density-nya 409 pixel per inci. Lalu platform atau OS yang digunakan sudah menggunakan Android 12, jadi kalian nggak perlu upgrade ya, dengan UI-nya FunTouch 12 dari Vivo-nya sendiri. Lalu chipset yang digunakan yaitu Dimensity 906 nanometer. Kalau kalian bingung bisa kalian cari Google di benchmarknya seperti apa, tapi kalau secara singkatnya ini hampir sama dengan Snapdragon 778G ya, yang untuk gaming itu. Lalu CPU yang digunakan konfigurasinya pasti standar ya, octa-core ya, 2x2,4 GHz Cortex A78 dan juga 6x2 GHz Cortex A55 dengan GPU yang terintegrasi dengan Dimensity itu menggunakan Mali G68 MC4 ya, itu sudah terintegrasi. Kalau kalian mau tanya ini bisa untuk gaming bisa, tapi untuk lebih lengkapnya kalian bisa searching di Google benchmark dari Dimensity 900 itu seperti apa ya, jadi ya itu. Lalu memory card slotnya tidak ada, jadi kalian nggak bisa upgrade ke lebih banyak lagi. Lalu internalnya yang tersedia yaitu 8128, 8256 dan juga 12256. Dan Vivo V25 ini support upgrade RAM hingga 8 GB. Jadi kalian yang beli dengan RAM 8 GB kan bisa upgrade hingga RAM 16 GB ya, sangat membantu sekali buat ya orang-orang yang ingin upgrade RAM lah seperti. Tapi pastinya kalian harus bayar lebih banyak lagi ya, itu namanya ya gimana lagi ya, ada uang ada barang seperti itu. Lalu
sudah dilengkapi dengan UFS 3.1. Main kameranya, Vivo sangat mengutamakan kamera di HP ini ya. Yang saya baca-baca dari Google, seperti berita-berita di artikel-artikel di internet, kamera dari HP Vivo V25 ini sangat diutamakan oleh Vivo ya. Karena ada beberapa fitur yang rasanya Vivo V24 atau Vivo V23 itu tidak punya, seperti ada night vision-nya atau ada AI-nya seperti itu. Kalian bisa baca sendiri lebih lengkapnya, tapi saya menjelaskan spesifikasinya ya. Ini menggunakan triple kamera Vivo V25 dengan 4 megapiksel wide, 8 megapiksel ultra wide dan juga 2 megapiksel makro dengan fiturnya yaitu LED flash, HDR panorama, video capture-nya 4K 30 fps dan 1080 30 fps seperti itu. Jadi memang tidak terlalu brutal untuk megapikselnya, tapi banyak sekali fitur yang sangat mendukung penjepretan foto atau pengambilan foto menggunakan kamera Vivo ini. Karena Vivo ya namanya juga Vivo ya, kameranya pasti ditinggikan ya dari fitur hingga fungsinya. Jadi memang megapikselnya tidak terlalu besar, tapi kalian bisa jamin kalau fitur dari kameranya ini sangat bagus sekali. Kalian bisa baca-baca di Google ya, masih sangat lengkap sekali ya. Lalu selfie kamera yang ditawarkan hanya satu, tidak dua seperti Vivo V sebelumnya, saya lupa itu, dengan single kamera 50 megapiksel. Bahkan tidak seperti Vivo yang kemarin itu, ini kan main kameranya 64 megapiksel ya. Untuk Vivo V23 sepertinya 108 seperti itu. Tapi ini memang fiturnya atau tambahannya dan itu berpengaruh ke kualitas dari jepretan kamera dari Vivo terbaru ini ya. Lalu untuk selfie kameranya masih menggunakan satu, tidak dua seperti sebelumnya, dengan single kamera 50 megapiksel, fiturnya HDR, video outputnya atau pengambilan videonya 4K 30 fps dan juga 1080 30 fps HDR seperti itu. Jadi ya untuk kamera dari main kamera hingga selfie kamera itu sudah didukung dengan fitur yang lebih baru, lebih fresh seperti itu. Jika kalian menggunakan kamera ini, kalian sangat puas dengan kameranya pastinya ya. Lalu soundnya pasti ada ya speakernya, namun 3,5 mm jacknya tidak ada, jadi kalian harus depend atau bergantung sekali terhadap Bluetooth-nya. Lalu WiFi pasti adanya. Lalu untuk Bluetooth-nya sudah 5.2, masih belum 5.3 yang paling recent, tapi nggak apa-apa ya. Lalu NFC tidak ada, radio tidak ada, jadi kalian nggak bisa menggunakan fitur NFC, sayang sekali ya. USB-nya USB Type-C 2.0 USB on the go. Lalu fitur yang lainnya, fitur tambahan sensor yaitu fingerprint under display optical di bawah layar. Lalu accelerometer, gyro, proximity, kompas, dan color changing back panel color. Jadi kalian punya HP dengan kemampuan ganti warna, tapi untuk kalau dikasih cahaya ya dengan intensitas yang berbeda di bagian belakangnya aja ya tapi ya. Lalu baterainya lithium polymer 4500 mAh non removable, fast charging 44 watt 61% dalam 30 menit. Kalau di iklannya, jadi kalian bisa sekitar 1 jaman lah atau hanya 50-45 menit untuk mengisi ini menjadi full baterai ya, seperti itu. Lalu kita masuk ke dalam summary atau kesimpulan ya. Vivo V25 ini dengan harga ya, maaf harganya masih belum dicantumkan. Harga dari Vivo V25 yang versi biasa ini kalian bisa dapatkan dengan harga 5-7 juta. HP mid range 5-7 juta ya, seperti itu. Nah dengan harga 5-7 juta nih kalian bisa mendapatkan HP dengan performa ya. Performanya dulu kita bahas. Chipsetnya Dimensity 900 itu setara dengan Snapdragon 778G. Jadi kalian jika mau main game itu bisa sekali. Apalagi hanya menggunakan atau size-nya dari chipsetnya yaitu 6 nanometer meskipun baterainya 4500 mAh. Jadi itu tidak terlalu berpengaruh di baterainya, itu masih cukup hemat baterai lah seperti itu dari saya ya. Lalu displaynya sudah menggunakan AMOLED, jarang sekali HP selain Samsung ya menggunakan display AMOLED dan itu sudah 90 Hz ya. Jadi kalian akan sangat suka terhadap display dari HP ini. Yang ketiga, nah itu tadi main kameranya itu meskipun hanya 64, 8 dan juga 2 megapiksel tapi sangat sudah dilengkapi dengan teknologi terbaru dari Vivo. Jadi kalian sangat suka sekali pastinya untuk menggunakan kamera dari HP ini. Dan juga tadi RAM-ROM-nya bisa di-upgrade ya, tapi ROM-nya nggak bisa karena tidak ada slot microSD, tapi RAM-nya bisa di-upgrade hingga 8 GB 2 kali size awalnya. Jadi ya itu suatu tambahan atau fitur yang sangat bagus sekali menurut saya ya pastinya. Jadi seperti itu ya.
itu harga HP 5-7 juta dengan fitur tambahan yang atau kemampuan yang sudah sangat bagus. HP ini ya sangat, mungkin bagi saya itu worth it, bukan worth it sekali, tapi cuma worth it. Mungkin ada agak minusnya ya, mungkin dari fitur tambahan lainnya seperti jack seperti itu mungkin, lalu slotnya itu ya itu yang membuat HP ini tidak worth it di harga 5-6 juta. Tapi untuk lainnya mungkin dari saya ini cukup worth it untuk dibeli. Bagaimana komentar kalian? Silahkan kalian isi di kolom komentar di bawah ini ya. Lalu jangan lupa kalian tekan tombol like, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe ke channel ini. Tombol subscribe ada di pojok kanan bawah. Sekian video review dari Just Like When terhadap Vivo V25 ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.